Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada pagi hari ini IPA tentang bioteknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan bahan biologi, sel dan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang berguna dan bernilai ekonomi dengan teknik tertentu untuk kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi dapat digolongkan menjadi dua. 1. Bioteknologi tradisional. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tapai, oncom, dan kecap. Ciri khas pada bioteknologi tradisional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum menggunakan enzim. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional memiliki beberapa manfaat. Manfaat bioteknologi tradisional diantaranya 1. Dapat meningkatkan nilai gizi. 2. Dapat membuat sumber makanan baru. 3. Dapat membuat makanan menjadi tahan lama. 4. Dapat meningkatkan perekonomian rakyat secara tidak langsung. Yang kedua, bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya agar dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Para ahli telah memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian pendidikannya. Perkembangan bioteknologi modern sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya teknik kultur jaringan, rekayasa genetika, cloning, dan sebagainya. Perkembangan tersebut tentu didukung dari berbagai disiplin ilmu seperti mikrobiologi, biokimia, genetika. Penerapan bioteknologi sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat. Produk-produk bioteknologi tradisional misalnya itu tapai, brem Bali, bir, anggur, cuka, keju, yogurt, dan roti. Seiring kemajuan ilmu dan teknologi, saat ini proses pengolahannya sudah dikembangkan. Nah, seperti pembuatan tapai ini, pembuatan tempe misalnya, pembuatan tempe kedelai yang kita konsumsi sehari-hari. Ini menggunakan mikroorganisme alami. Dari pembuatan tempe pertama menyediakan bahan-bahannya, pemilihan bahannya, biji-bijinya yang bagus, ya, dari pemilihan bahan tentunya. Dilanjutkan setelah dipilih bahan yang bagus, pencucian dan perebusan awal, ya. Pencucian dan perebusan awal, lalu direndam kurang lebih 8 jam hingga menghasilkan kondisi asam. Lalu dikupas kulitnya, dibuang kulitnya, ya, diremas-remas sampai antara kulit ari dan bijinya itu terpisah. Dilanjutkan setelah terpisah dilakukan pencucian. Setelah dicuci direbus, lalu ditiriskan dan pendinginan. Setelah dingin, ya, setelah tiris dicampur, diaduk dengan peragian. Setelah itu dibungkus, ya, dikemas. Setelah dikemas dilakukan pemeraman, ya, pemeraman dilakukan, ditutup, ya, karung goni dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius selama 12 jam. Ada yang kita dapati dibungkus dengan plastik, ada juga yang dibungkus dengan daun pisang.
Contoh yang kedua yaitu contoh penerapan bioteknologi modern seperti cloning. Cloning merupakan penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama, ya, atau identik dengan materi yang sama. Contohnya pada tahun 1997 seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Dr. Lan Wilmut menjadikan sebuah sel telur domba yang telah direkayasa menjadi seekor domba tanpa ayah atau tanpa perkawinan. Nah, domba hasil rekayasa ilmuwan Skotlandia ini disebut dengan namanya domba Dolly. Ada beberapa tahapan cloning domba Dolly yang dilakukan oleh Dr. Lan Wilmut, yaitu 1. Pertama, mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Diambil sel telurnya dan mengambil juga kelenjar mamai dari domba betina lain. Lalu mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Dilanjutkan lagi memasukkan sel kelenjar mamai ke dalam sel telur yang tidak memiliki nukleus lagi. Baru setelah itu sel telur dikembalikan ke uterus domba, ya, domba induk yang semula tadi. Lalu sel telur yang mengandung sel kelenjar mamai dimasukkan ke dalam uterus domba. Kemudian domba tersebut akan hamil dan melahirkan anak hasil dari cloning tanpa ayah, tanpa perkawinan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi pagi ini. Cukup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa